Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2341050200045 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menyetorkan hafalan secara online mengenai ayat-ayat ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayat tentang dasar ekonomi Islam, Quran Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mathalul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang berimun tak terhingga, seperti emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. 2. Ayat tentang perintah pekerja atau mencari nafkah, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. 3. Ayat tentang produksi, Quran Surah Luqman ayat 20. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'matan dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudan wa la kitabim munir. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab-kitab suci yang menerangi. 4. Ayat tentang konsumsi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. 5. Ayat tentang distribusi, Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kepada Allah serta infakkanlah di jalan Allah apa yang telah Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. 6. Ayat tentang riba, Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaikumul mud'afun. Artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. 7. Ayat tentang jual beli, Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 8. Ayat tentang utang piutang, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tu'minu amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadahu wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 9. Ayat tentang wadiah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. 9. Ayat tentang wadiah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 10. Ayat tentang zakat, infak, dan sedekah. Ayat tentang zakat, Quran Surat Al-Baqarah ayat Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat tentang sedekah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. 11. Ayat tentang sumber keuangan negara, Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 12. Ayat tentang investasi, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa saja yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 13. Ayat tentang manajemen ekonomi, Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Qala tazra'una sab'a sinina daba fama hasatum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit,
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.